Kisah Dewi Kili Suci dan Kesunyian Goa Selo Mangleng. Halo YouTube, selamat datang di channel Suara Nusantara, channel yang selalu memberikan informasi terupdate buat kalian semua. Jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng di pojok kiri layar kalian agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Andai Dewi Kili Suci bersedia menjadi ratu di Kahuripan, barangkali sejarah tidak mengenal kerajaan Jenggala. Tetapi karena sang Dewi lebih tertarik pada kesunyian Gua Selo Mangleng di Kediri daripada pesta pora hedonistik istana, maka ayahnya Airlangga merasa perlu membagi kerajaan menjadi dua. Pembelahan kerajaan Kahuripan bukan saja merubah wajah Jawa secara geografis, tetapi juga geopolitik dan ekonomi. Pusat pemerintahan yang sebelumnya ada di satu tempat kini menjadi dua. Hanya sayangnya, pusat ekonomi tetap menjadi hak sebuah daerah belahan dari Kahuripan. Masing-masing dua daerah belahan Kahuripan ini mempunyai kekuatan dan kelemahan. Jenggala, belahan sebelah utara ini, kuat dalam ekonomi karena bandar dagang di Sungai Porong termasuk dalam wilayahnya. Sedangkan Doho Kediri yang bercorak agraris lebih kuat dalam bidang yudagama, olah keprajuritan, militer, bahkan mempunyai pasukan gajah. Pembelahan kerajaan ini memang pada ujungnya juga menyisakan sebuah sengketa antara dua pewaris, di mana di salah satu belahan mengalami tingkat perekonomian yang tinggi, sementara di belahan lain tingkat ekonominya sangat minus. Kedua perbedaan inilah yang menimbulkan sebuah perang yang akan meluluh lantakkan sebuah kerajaan dari muka bumi, dan kerajaan itu adalah Jenggala. Dari Bali ke Kahuripan, bicara tentang sejarah Jawa feodal, kita tidak bisa meninggalkan Airlangga. Walaupun ia tidak berasal dari Jawa, Airlangga mempunyai peran besar dalam menentukan arah kisaran sejarah Jawa Timur pasca kerajaan Kahuripan. Airlangga adalah putra Raja Bali Udayana dari permaisuri Mahendra Datta. Ibu Airlangga ini masih adik kandung dari Sri Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikrama, Raja Medang Kamulan di Jawa Timur, sebuah kerajaan yang berjalur keturunan dinasti Isyana dari zaman Mataram Hindu atau silsilah terlampir. Pada umur 17 tahun, Airlangga datang ke Mendang Kamulan untuk menikahi kedua putri Sri Dharma Wangsa Teguh yang bernama Sri dan Laksmi. Pada waktu pesta pernikahan ketiga anak raja ini, terjadi sebuah peristiwa yang membuat Airlangga mudah merubah jalan hidupnya. Barangkali hanya Sri Dharma Wangsa Teguh, Raja Jawa, yang berani menyerang Sriwijaya. Padahal Sriwijaya yang bercorak Buddha itu sedang mengalami zaman keemasannya oleh bandar dagang dan ketinggian filsafatnya. Bisa ditebak
jika serangan dari Jawa itu kemudian mengalami kegagalan. Namun, itu tidak mengurungkan Sriwijaya untuk menghukum Medang Kamulan dengan menggunakan kerajaan Wurawuri atau Ponorogo sekutunya di Jawa. Serbuan dari kerajaan Wurawuri itu terjadi tepat di malam pesta pernikahan Airlangga dengan kedua putri Dharmawangsa. Peristiwa tragis yang kemudian disebut Pralaya atau Malapetaka di Kraton Medang itu menewaskan Sri Dharmawangsa Teguh berikut permaisuri, patih, dan menteri-menterinya. Menurut Batu Kalkuta, seluruh Jawa bagaikan satu lautan yang dimusnahkan oleh Raja Wurawuri. Tapi tak ada yang lolos dari kehancuran, yaitu Airlangga beserta kedua istri dan sedikit pengawalnya yang melarikan diri ke Gunung Prawito atau Penanggungan. Di sana Airlangga bersembunyi dan mengatur kekuatan untuk merebut kembali kerajaan mertuanya. Pada tahun 1019, Airlangga yang dinobatkan oleh para pendeta Buddha, Siwa dan Brahmana menggantikan Dharmawangsa bergelar Sri Maharaja Rake Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikramo Tunggadewa. Ia memerintah dengan daerah hanya kecil saja karena kerajaan Dharmawangsa sudah hancur, menjadi terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Sejak tahun 1028, Airlangga mulai merebut kembali daerah-daerah saat pemerintahan Dharmawangsa, yang bisa jadi juga ada hubungannya dengan kelemahan Sriwijaya yang baru saja diserang dari Kola Mandala tahun 1023 dan 1030. Raja-raja yang ditaklukkan itu adalah Bhisma Prabawa tahun 1028 sampai 1029, Wijaya dari Wengker 1030, Ada Mapanuda 1031, Raja Wengker 1035, Wurawari 1032, dan seorang seperti raksasa raja perempuan 1032. Peperangan Airlangga melawan sang ratu ini melahirkan legenda calon arang di Bali. Ia dibantu oleh Narotama atau Rakian Kanuruhan dan Niti Rakian Kuningan, yang ibu kotanya pada tahun 1031 di Wotanmas dipindahkan ke Kahuripan di tahun 1031. Keraton dari kerajaan ini diperkirakan berada di desa Wotanmas, wilayah Ngoro, Kabupaten Pasuruan, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Situs Kuto Girang. Pemerintahan Airlangga diikuti dengan suburnya seni sastra yang diantara lain Kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa tahun 1030 Masehi yang berisi cerita perkawinan Arjuna dengan para bidadari, hadiah para dewa atas jerih payahnya mengalahkan para raksasa yang menyerang Kayangan, atau kiasan hasil usaha Airlangga sendiri yang merupakan persembahan penulis kepada raja. Ini juga pertama kali keterangan wayang dijumpai, walau sebetulnya sudah ada sebelum Airlangga.
Prabu Airlangga mempunyai dua istri, yaitu Sri dan Laksmi. Keduanya adalah putri Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama, yang tak lain pamannya sendiri. Dari perkawinannya sendiri dengan Sri, Prabu Airlangga mendapatkan seorang putri yang bergelar Dewi Kili Suci, atau disebut juga Dewi Sangramawijaya, yang ditetapkan sebagai Mahamantri Ihino. Ialah berkedudukan tertinggi setelah raja. Setelah tiba masanya menggantikan Airlangga, ia menolak dan memilih sebagai pertapa. Semenjak awal Dewi Kili Suci telah menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa. Rupanya kesunyian Gua Selomangkleng Kediri dan Pucangan atau Gunung Penanggungan ternyata lebih menarik perhatian sang putri daripada hedonistik istana. Dia memutuskan untuk menarik diri dari hiruk pikuk keduniawian, sehingga ia menolak ketika harus menggantikan Airlangga menjadi ratu di Kahuripan. Selain Dewi Kili Suci, Airlangga juga mempunyai dua orang bernama Lembu Amisena dan Lembu Amilihung. Keduanya putra dari Selir. Karena pewaris tahta yang sah tidak bisa menggantikannya, Airlangga merasa perlu membagi kerajaan untuk dipimpin kedua putranya. Sebelum keputusan ini diambil, Airlangga terlebih dahulu meminta saran Empu Barada yang menjadi penasehatnya. Menurut sang empu, membagi kerajaan bukanlah sebuah jalan keluar yang baik, sebab dikhawatirkan akan timbul perang saudara antar putra Airlangga. Kemudian Empu Barada menyarankan agar salah satu putra Airlangga memerintah di Bali karena masih punya darah dengan Udayana atau ayah Airlangga. Saran Empu Barada diterima oleh Airlangga dan segera mengutusnya ke Bali. Di sana Empu Barada melakukan perundingan dengan Empu Puturan, seorang pandita tinggi. Tetapi usul Airlangga itu ditolak oleh Empu Puturan, karena yang bisa menjadi Raja Bali adalah keturunan Empu Kuturan sendiri. Merasa menemukan jalan buntu, Empu Barada kembali ke Kahuripan. Berdasarkan dua pertimbangan di atas, maka Airlangga melaksanakan pembelahan kerajaan Kahuripan 1042. Proses pembagian kerajaan itu menjadikan Kahuripan menjadi dua. Di Kahuripan bagian utara berdiri Kerajaan Jenggala yang dipimpin Lembu Amiluhung yang bergelar Sri Jayantaka. Sedangkan di bagian selatan berdiri Kerajaan Doho yang dipimpin Lembu Amisena yang bergelar Sri Jayawarsa. Peristiwa pembelahan ini dicatat oleh Empu Prapanca dalam kitabnya Negara Kertagama. Demikianlah sejarah Jawa menurut tutur yang dipercaya. Kisah Jenggalanata di Kahuripan dan Srinata Kahuripan di Doho Kediri waktu bumi Jawa dibelah karena cintanya pada kedua putranya. Sedangkan sosok tokoh pelaksana pembagian itu, Empu Barada, dilukiskan sebagai berikut. Empu Barada nama beliau adalah pendeta Buddha Mahayana yang telah putus ilmu tantrayanannya bersemedi di lemah tulis Gunung Prawito atau Penanggungan. Ia dikenal sebagai pelindung rakyat dan kemana-mana selalu jalan kaki. Kemudian Empu Prapanca juga mencatat proses pembagian kerajaan itu sebagai berikut.
Beliau menyanggupi permintaan raja untuk membelah kerajaan. Tapal batas dua bakal kerajaan itu ditandai dengan kucuran air dari kendi yang dibawanya terbang ke langit. Dalam kitab ini, Empu Prapanca juga menuliskan sebuah peristiwa kecil yang menimpa Empu Barada dalam pekerjaannya. Turun dari langit, sang empu berhenti di bawah pohon asam. Kendi suci ditaruh di desa Palungan atau sekarang wilayah Gempol. Karena jubahnya tersangkut pohon asam, marahnya sang empu dan beliau mengutuk pohon asam itu kerdil untuk selamanya. Air kucuran kendi itu membuat garis demarkasi untuk kedua kerajaan. Mengenai garis itu, negara Kertagama menulis, tapal batas negara adalah Gunung Kawi sampai dengan aliran sungai Poro. Itulah tugu gaib yang tidak bisa mereka lalui. Maka dibangunkan candi belahan atau sumber tetek sebagai prasasti dibelahnya kahuripan. Semoga Baginda tetap teguh, tegak, dan berjaya dalam memimpin negara. Airlangga turun tahta setelah pembelahan kahuripan. Dua kerajaan baru yang berdiri di atas kahuripan telah dipimpin oleh putra-putranya. Seperti adat leluhurnya, ia pun lengser ke Prabon, mandek mandito, atau turun tahta dan hidup seperti pendeta. Dalam upayanya meninggalkan keduniawian ini, ia memilih Gunung Penanggungan dan Gunung Arjuna. Selain meninggalkan tahta, ia juga menanggalkan gelarnya. Sebagai gantinya, Airlangga menggunakan nama-nama yang menunjukkan kesiapannya menuju samsara. Di Gunung Penanggungan, Airlangga dikenal sebagai Resi Jatinindra, dan di Gunung Arjuna ia memakai nama Begawan Mintaraga. Selain itu, Airlangga juga dikenal sebagai Resi Gentayu, sebuah ungkapan yang berasal dari kata Jatayu atau burung Garuda yang menyelamatkan Sinta dalam epos Ramayana. 7 tahun kemudian, 1049 Masehi, Airlangga wafat. Jenazahnya diperabukan di Candi Belahan atau Sumber Tetek. Di sana ia diarcakan sebagai Wisnu yang menunggang Garuda. Arca itu disebut Garuda Muka. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Halo YouTube, selamat datang di channel Suara Nusantara, channel yang selalu memberikan informasi terupdate buat kalian semua. Jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng di pojok kiri layar kalian agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini.